Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini, Minggu 19 Juli 2020. Bacaan pertama, bacaan dari Kitab Kebijaksanaan, bab 12, ayat 13, dilanjutkan ayat 16 sampai 19. Selain Engkau, tidak ada Allah yang memelihara segala-galanya, sehingga engkau harus membuktikan kepadanya bahwa engkau menghukum dengan adil. Asas keadilanmu ialah kekuatanmu, dan karena berdaulat atas semuanya, maka engkau bersikap lunak terhadap segala sesuatu. Kekuatanmu hanya kau perlihatkan apabila orang tak percaya akan kepenuhan kekuasaanmu. Orang yang berani menentang kekuasaanmu, kau permalukan. Tetapi, meskipun engkau penguasa yang kuat, engkau mengadili dengan belas kasihan, dan dengan sangat murah hati memperlakukan kami. Sebab kalau mau, engkau dapat berbuat apa saja. Dengan berlaku demikian, engkau mengajar umatmu bahwa orang benar harus sayang akan manusia. Anak-anakmu kau beri harapan yang baik ini. Apabila mereka berdosa, kau berikan kesempatan untuk bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua, bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 26 sampai 27. Saudara-saudara, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelami hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius, bab 13, ayat 24 sampai 43. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya."
Lalu berkatalah hamba-hamba itu, "Maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabuti lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku." Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan ini lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian, digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku mau membuka mulutku untuk mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada Injil hari ini mengisahkan mengenai benih gandum dan benih ilalang yang tumbuh bersama dalam satu lahan atau tempat. Tanaman gandum
tumbuh subur, dan ilalang pun tumbuh subur. Bahkan jika kita perhatikan dengan baik, jumlah tangkai batang gandum bisa jadi lebih sedikit daripada tangkai ilalang. Melalui perumpamaan yang Yesus sabdakan, kita diajak untuk melihat diri kita sendiri. Di dalam diri kita masing-masing terdapat baik ilalang maupun gandum. Dengan kata lain, di dalam diri kita terdapat hal yang baik dan hal yang tidak baik, sikap yang baik dan sikap yang tidak baik, hati yang baik dan hati yang tidak baik, pikiran dan perbuatan yang baik, serta pikiran dan perbuatan yang tidak baik. Karena menjadi satu dalam diri kita, tidak jarang ilalang dan gandum itu tercampur. Diri kita sendiri mungkin sulit membedakan mana yang ilalang dan mana yang gandum. Dalam perjalanan waktu, sang penabur benih akan membiarkan ilalang dan gandum tumbuh bersamaan. Tuhan sendiri memberi kesempatan dalam diri kita yang baik dan yang tidak baik tumbuh bersamaan. Waktulah yang akan menyingkapkan tumbuhan mana yang menjadi dominan dalam diri kita. Jika gandum yang lebih dominan, hidup kita menjadi hidup yang baik. Namun jika ilalang yang lebih berkembang, kita akan masuk dalam berkas-berkas yang akan dibakar. Pertanyaannya adalah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ingin menjadi ilalang atau gandum? Masing-masing kitalah yang bisa menjawab dan menentukan hal tersebut. Karena Tuhan memberi kebebasan kepada kita untuk menentukan. Tuhan sebagai sang penabur tidak serta-merta membebaskan kita dari ilalang. Perjuangan kita memiliki peran yang besar untuk membuat pilihan itu. Ilalang akan tumbuh dengan sendirinya, tanpa dipelihara, tanpa dipupuk. Namun gandum tidak bisa demikian. Gandum perlu dipelihara, perlu dipupuk, perlu dirawat dengan baik dan tepat. Maka jika kita hendak menjadi gandum, kita perlu memelihara hidup kita agar supaya subur dan supaya gandum dalam diri kita bertumbuh dengan baik. Setiap saat kita diuji oleh waktu. Kesetiaan dalam memelihara gandum itulah yang akan menentukan hidup kita. Untuk itu, kita perlu bantuan dan rahmat Tuhan, agar kita dikuatkan dalam memelihara yang baik dalam diri kita. Tekun dalam pemeliharaan yang baik merupakan tanda kesetiaan murid-murid Kristus. Ya Tuhan, bantulah kami agar kami mampu membedakan mana ilalang dan gandum dalam diri kami. Bantulah kami agar kami mampu memelihara kebaikan-kebaikan yang Engkau anugerahkan kepada kami, supaya kebaikan-kebaikan yang kami miliki tersebut menjadi berkat untuk orang banyak. Mampukan kami
agar kami mampu dengan jeli membedakan yang baik dan yang tidak baik dalam hidup kami. Amin.